Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Musa, selaku dosen mata kuliah perubahan iklim beserta para asisten terkait. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait hasil kerja kelompok kami yang mengenai sumber emisi gas rumah kaca. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, M. Farhan Zulkarnain, 121-21090, Bijaksana Rizky 121-21111, Irham Zaki Hermanto, 122-22005. Selanjutnya, apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah jenis gas yang menyerap dan memancarkan radiasi panas di atmosfer bumi, yang menyebabkan efek rumah kaca dan berperan dalam pemanasan global. Kenaikan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menjadi faktor utama penyebab perubahan iklim yang ekstrim. Gas rumah kaca memiliki kemampuan pemanasan yang berbeda-beda, sehingga penanganan emisi gas ini sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya perumpamannya, misalkan atmosfer kita sebagai rumah kaca. Sinar matahari yang masuk dan menghangatkan bumi, justru panasnya terperangkap oleh gas rumah kaca. Dan semakin banyak gas rumah kaca ini, semakin panas bumi kita. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa gas rumah kaca berfungsi untuk menjaga suhu. Tapi, jika jumlahnya terlalu banyak, efeknya justru dapat membahayakan pemanasan global yang berbahaya. Dapat menyebabkan pemanasan global yang berbahaya. Ini menggarisbawahi perlunya tindakan yang untuk mengurangi emisi rumah kaca demi menjaga keseimbangan bumi. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis gas rumah kaca. Yang pertama adalah CO2 atau karbon dioksida. Gas ini mencakup 76% dari total emisi gas rumah kaca dan berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Yang kedua, HFC atau hidrofluorokarbon. Gas ini memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi, ribuan kali lipat daripada CO2. Dan selanjutnya adalah CH4 atau metana. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi metana ini memiliki 25 kali lebih efektif menjebak panas daripada CO2. Dan selanjutnya adalah NO2. Potensi pemanasan global gas ini hampir 300 kali lipat dari CO2 selama periode 100 tahun. Dan selanjutnya adalah PFC atau perfluorokarbon. Gas ini memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi, ribuan kali daripada CO2. Dan terakhir, SF6 atau sulfur hexafluoride. Gas ini adalah gas yang paling kuat, dengan potensi pemanasan global itu sampai 23.000 kali lipat daripada si CO2. Oke, selanjutnya untuk ke kontribusi dari gas rumah kaca sendiri, CO2 memegang kontribusi paling tinggi yaitu 61%, dilanjut oleh metana atau CH4 di 15%, dan selanjutnya adalah klorofluorokarbon di angka 12%. Nah, sisanya ada gas-gas lain, namun karbon dioksida menjadi gas yang paling di-highlight karena porsinya sangat besar ya. Namun juga gas-gas lain juga berkontribusi dengan kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, dari gas-gas rumah kaca yang telah disebutkan, berikut merupakan dampak yang diakibatkan dari gas-gas rumah kaca tersebut terhadap perubahan iklim. Yang pertama, terjadinya kenaikan suhu. Yang kedua, ada ekosistem yang terganggu. Ketiga adalah penurunan imunitas makhluk hidup, terutama manusia. Selanjutnya adalah adanya cuaca yang ekstrim. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kenaikan permukaan laut. Selanjutnya, untuk sumber dari gas rumah kaca sendiri ada 4 kategori yang kami kategorikan. Yang pertama adalah pembakaran gas bahan bakar fosil, yakni adanya pembangkit listrik, kendaraan bermotor, industri perkebunan, dan industri lainnya. Untuk pembangkit listrik sendiri ada banyak seperti pembangkit listrik tenaga batu bara atau uap, ada pembangkit listrik tenaga gas, dan ada pembangkit listrik tenaga minyak. Selanjutnya adalah industri yang menyebabkan gas rumah kaca seperti proses produksi di industri dan juga penggunaan bahan kimia. Selanjutnya adalah deforestasi yang dilakukan sehingga menyebabkan pengurangan penyerapan CO2 oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah oleh aktivitas pertanian dan peternakan, di mana pertanian menggunakan pupuk nitrogen yang dapat eh, memberi emisi lebih, dan juga peternakan yang dapat memberikan emisi metana lebih. Next. Nah, Indonesia menjadi lebih hijau dan juga lebih bersih akan gas rumah kaca. Apakah hal tersebut dapat tercapai dan bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mewujudkannya? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama ialah konservasi air.
Nah, sumber air bersih seperti geyser itu sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Hal ini berkaitan agar sumber air bersih tetap terjaga, di mana konservasi air ini kita sebagai manusia menjaga akan sumber daya air yang masih tersisa. Yang kedua ialah efisiensi energi, di mana kita dapat memanfaatkan pemanfaatan dari energi itu secara maksimal, sehingga tidak ada energi yang terbuang dan dapat disimpan atau digunakan di masa yang akan datang. Untuk berikutnya, nah ada juga transisi pada energi baru dan terbarukan, karena pentingnya ketahanan energi di Indonesia dan transisi dari energi fosil kepada energi baru dan terbarukan dibutuhkan agar mengurangi gas rumah kaca yang terdapat, karena pemanfaatan dari energi fosil menghasilkan karbon dioksida dan juga gas metana yang sangat besar. Dan kebijakan ramah lingkungan. Walaupun kebijakan ramah lingkungan sangat erat kaitannya akan pemerintah maupun eksklusif yang ada di Indonesia, tapi kita sebagai masyarakat dapat mendukung kebijakan tersebut mulai dari hal-hal kecil yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, pada akhirnya jika semua orang berkontribusi dalam perubahan besar dalam melindungi planet kita. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.